Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia, perwakilan kader kesehatan, kader PKK Desa Bontomenai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Insya Allah pada kesempatan ini saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk memberi dukungan kepada saya dengan cara like, subscribe, dan share videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu masalah kesehatan yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah stunting. Jadi stunting ini bukan masalah baru, tapi masalah yang sudah banyak terjadi pada anak-anak kita, pada generasi penerus kita. Oleh karena itu, perlu kita cegah sebelum semakin banyak bertambah. Jadi apa itu stunting? Stunting merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat, pertumbuhan anak gagal, sehingga kondisi anak pendek, kecil, kerdil, tidak seperti dengan anak-anak seusianya. Bagaimana ciri-ciri anak yang stunting itu? Yaitu pendek, kecil, kerdil, tidak sama dengan anak-anak seumurannya. Kemudian wajahnya tampak seperti anak-anak, walaupun dia tumbuh menjadi anak remaja, anak dewasa. Kemudian pertumbuhan giginya lambat, pemikirannya lambat, pemahamannya lambat, karena otaknya tidak berkembang. Kemudian sering sakit-sakitan karena daya imunnya menurun. Kemudian anak yang stunting juga lebih pendiam, tidak mau bergaul dengan teman-temannya, pubernya lambat. Lantas, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada penyebabnya. Jadi penyebab anak yang stunting itu karena kurangnya asupan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Itu pada saat 1000 hari pertama kehidupan yang dilalui anak. Itu pada saat dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Jadi pada saat ibu hamil, ibu tidak banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Padahal untuk mendapatkan makanan yang bergizi itu tidak mesti mahal. Kemudian ibu malas periksakan diri ke dokter, periksakan diri ke bidan. Padahal dengan periksa maka kita bisa mengetahui kondisi anak dalam kandungan. Dan pada saat anak dilahirkan, ibu tidak memberikan ASI eksklusif karena ada beberapa ibu yang sibuk bekerja, ada juga beberapa ibu yang menganggap bahwa susu formula itu lebih bagus daripada susu ibu, padahal air susu ibu itu lebih bernutrisi daripada susu formula. Air susu ibu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak. Kemudian ada juga beberapa ibu yang malas membawa anaknya ke posyandu atau diimunisasi. Jadi dengan membawa anak ke posyandu maka kita bisa mengetahui berat badan anak, tinggi badan anak, dan masalah-masalah kesehatan anak. Kemudian ibu takut anaknya diimunisasi karena takut anaknya panas atau rewel. Padahal dengan imunisasi maka anak-anak kita bisa terhindar dari penyakit menular atau penyakit berbahaya. Karena jika anak kita terserang penyakit menular atau penyakit berbahaya, maka pertumbuhannya akan terhambat. Ada juga ibu yang pola asuhnya tidak baik, terlalu mengatur, terlalu cuek, dan terlalu membebaskan anak, sehingga anak stres dan sakit-sakitan. Ini juga bisa menghambat pertumbuhan anak. Kemudian ada juga ibu yang tidak menjaga lingkungan sekitar anak. Padahal lingkungan yang kotor bisa memicu terjadinya beberapa penyakit pada anak seperti diare, cacingan, disentri, dan infeksi kulit. Jika anak kita sakit-sakitan maka pertumbuhannya akan terhambat.
Kemudian penyebab yang lainnya itu karena kurangnya pengetahuan ibu. Oleh karena itu, untuk mencegah anak yang stunting, maka kita perlu memperhatikan penyebab yang tadi. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kita, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan yang dilalui anak, yaitu pada saat dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Itu perhatikan makanannya apalagi pada saat dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Kemudian rajin periksakan diri ke dokter untuk cek kandungan atau ke bidan. Jangan takut anak diimunisasi dan jangan malas membawa ke posyandu. Berikan ASI eksklusif karena ASI eksklusif lebih bagus daripada susu formula. Dan perbaiki pola asuh, jangan terlalu mengatur, jangan terlalu cuek, dan jangan terlalu membebaskan anak. Kemudian jaga lingkungan sekitar supaya anak tidak sakit-sakitan, dan tingkatkan pengetahuan. Rajin bertanya ke bidan atau petugas kesehatan lainnya, bertanya ke dokter, dan rajin membaca supaya kita bisa mengetahui masalah-masalah kesehatan. Karena ada beberapa dampak yang akan terjadi jika anak kita terkena stunting. Yaitu pertama, kondisi anak kita akan tidak sempurna karena dia akan pendek, kecil, kerdil, tidak seperti anak-anak seusianya, sehingga dia akan malu bergaul dengan teman-temannya. Kemudian masa depannya akan terhambat karena pemahamannya lambat, daya pikirnya lambat, sehingga dia malas untuk bersekolah. Kemudian anak kita akan sakit-sakitan. Karena anak yang stunting, maka daya imunnya akan menurun. Oleh karena itu, mulai sekarang ayo kita cegah stunting. Dan ayo kita lawan stunting dengan cinta. Karena dengan cinta maka anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak yang hebat, insya Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk memberi dukungan kepada saya dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.